Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Karenanya kita butuh berinteraksi, kita butuh berbaur terhadap sesama kita. Namun ma'asyiral muslimin, terkadang di dalam proses interaksi kita, di dalam proses berbaur kita, terkadang terjadi kesalahan di antara kita. Terkadang orang lain yang berbuat salah kepada kita, atau sebaliknya, terkadang kita pun yang berbuat salah kepada orang lain. Maka berangkat dari sini ma'asyiral muslimin, ada satu sifat mulia yang syariat kita sangat menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk memiliki sifat tersebut, untuk mengamalkan sifat tersebut di dalam kehidupan sosial kita. Sifat tersebut adalah al-afu was-safhu. Itu sifat mudah memaafkan dan berlapang dada. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi sifat ini sangat dianjurkan oleh syariat kita. Kenapa? Karena sifat ini, sifat memaafkan, terkandung dalamnya banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat baik. Lihat dalam ayat tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sifat memaafkan dan kebaikan. Para ulama menjelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kedua hal tersebut kecuali menunjukkan bahwasanya memaafkan terkandung dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara kebaikan yang terkandung di dalam sifat mudah memaafkan, yang pertama adalah barang siapa yang mudah memaafkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Seakan-akan maaf adalah sarana besar untuk mendapatkan ganjaran, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada dia, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata para ulama, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan yang terkandung dalam sifat mudah memaafkan, yaitu sifat mudah memaafkan akan mendatangkan ampunan kepada pelakunya. Jadi seakan-akan maaf adalah umpan untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu kita banyak dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Sebaik semua manusia pasti melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara kebaikan yang terkandung dalam sifat mudah memaafkan, itu sifat mudah memaafkan akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kalian memaafkan, maka kalian akan dekat kepada ketakwaan. Kenapa dekat kepada ketakwaan? Karena sifat memaafkan adalah sifat dasar orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian
menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan harta-harta mereka dalam keadaan kondisi mereka lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka meredam amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi masalah, sebagian kita sulit atau berat untuk mau memaafkan. Karena sebagian kita menganggap bahwasanya memaafkan adalah bentuk kehinaan atau bentuk kelemahan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, persepsi tersebut adalah anggapan yang sangat salah. Memaafkan bukanlah bentuk kelemahan. Justru memaafkan adalah bentuk gambaran bahwasanya seorang itu imannya kuat dan sangat besar keimanannya. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling besar imannya dan paling kuat imannya dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka berkata kasar atau berkata jorok. Walam yakun sakhaban fil aswaq, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah teriak-teriak di pasar. Walam yujzi bisayyi'ah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, namun beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling bertakwa, tapi beliau lebih memilih untuk memaafkan. Bahkan dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta alaihi qad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas gangguan atau ejekan yang ditujukan kepada dirinya murni. Tidak pernah beliau balas. Hatta yuntahaka hurumatullah, sampai kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan agama yang dihina, yang dicela, fayantaqimu lillah, barulah beliau balas. Itu pun beliau balas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, memaafkan bukanlah bentuk kelemahan. Demikian juga memaafkan bukanlah bentuk kehinaan seseorang. Justru memaafkan itu mengantarkan seorang kepada tangga kemuliaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba yang senantiasa memaafkan kecuali kemuliaan. Al-Imam Al-Khadiyat rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan hal ini, maka beliau mengatakan orang yang memaafkan akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, maka dia akan mendapatkan predikat orang terbaik di manusia. Dia akan mendapatkan tempat di hati-hati manusia karena orang tahu bahwa dia adalah orang yang pemaaf. Adapun di akhirat, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil khuri sya'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mudah memaafkan, yaitu pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk memilih bidadari manapun yang dia sukai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atamanil akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengisahkan tentang Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengisahkan tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana Imam Ahmad mendapatkan mihnah, itu mendapatkan ujian yang sangat berat.
Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala itu di penjara, bahkan beliau dicambuk, dizalimi. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat ujian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bebaskan Imam Ahmad. Maka tatkala itu Imam Ahmad mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa dia mengatakan dia telah memaafkan semua orang-orang tersebut yang menzalimi dia maafkan. Maka murid-muridnya pun bertanya, "Wahai Imam, kenapa kau melakukan demikian?" Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala pun mengucapkan suatu ucapan yang sangat indah, yang kata para ulama, ucapan ini berhak untuk dicatat dengan tinta emas. Kata beliau, "Madza yanfa'uk?" Apa manfaatnya untukmu? An yu'adzaba akhuka al-muslim bisababik. Apa manfaatmu jika ada seorang muslim saudaramu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara engkau? Apa faedahnya, kata beliau? Tidak ada faedahnya kalau ada saudara kita muslim diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia menzalimi kita. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik pun pernah mendapatkan ujian sama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala itu beliau dizalimi oleh seorang gubernur. Yang gubernur ini memiliki hubungan kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga memiliki hubungan kerabat dengan khalifah tatkala itu. Maka terdengarlah berita ini, berita kezaliman terhadap Imam Malik sampai ke kota Madinah, sampai ke khalifah. Maka khalifah pun datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Di depan Imam Malik rahimahullahu taala, sang khalifah pun bersumpah. Dia mengatakan bahwasanya dia tidak pernah memerintahkan atas kehendak ini. Dia tidak pernah memerintahkan atas kezaliman ini. Artinya kezaliman ini bukan perintah sang khalifah, namun murni dari sang gubernur tersebut yang menzalimi Imam Malik rahimahullahu taala. Maka Imam Malik pun mengatakan, "Qad afautu anhu liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqarabatihi minka." Kata Imam Malik, "Tenang, saya sudah maafkan dia. Saya maafkan dia karena dia adalah kerabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga kerabat dari wahai sang khalifah." Maka sang khalifah mengetahui bahawa Imam Malik telah memaafkan saudaranya tersebut, maka sang khalifah pun tenang. Kemudian dia pun pergi. Tatkala seorang khalifah pergi, maka Imam Malik pun berkata kepada murid-muridnya, dia mengatakan, "Takhawaftu an amuta amsi tahta dharab." Sebenarnya saya takut. Tatkala saya dizalimi, saya dipukul, saya dijiksa, saya takut saya wafat. Kenapa dia takut? Fa'alqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya wafat, kemudian saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa astahyi minhu. Kemudian saya malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya malu? An yadkhula ba'du alihi fi an-nar bisababik. Saya malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka gara-gara dia menzalimiku. Allahu akbar. Lihatlah Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tidak memikirkan dirinya, bahkan dia memikirkan orang yang menzalimi dia. Dan ma'asyiral muslimin, tidaklah orang bisa seperti ini kecuali hatinya bersih, orang-orang yang hatinya suci, itu mereka para salafus saleh. Oleh karena ma'asyiral muslimin, tugas kita itu mengikuti jejak mereka. Fa inna kulla khairin fi ittiba'i man salam. Kata para ulama, semua kebaikan yaitu dengan kita mencontohi orang-orang saleh terdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Aqimus salah.